kau baca Alkitab, budimu baru nyapa gembala. Budi lagi kemana ya? Ini bapak Budi, ibu Budi, nenek Budi kemana ya? Adik Budi kemana ya? Selama saya sekolah sampai sekarang Budi gak naik-naik kelas. Tetap SD belajar. Ini ibu Budi semua di SD terus gak naik-naik kelas. Kau sudah jadi pendeta orang masih kelas 1 SD. Jadi orang Kristen, kau harus next level, naik tingkat. Amin. Kalau kemarin saya suka caci maki, kemarin saya suka ejek orang, hina orang, hari ini saya ikut seal, maka hidup saya dibaharui oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Jika ada pertanyaan yang begini, semangat anak depan ini, dong langsung respon tepuk tangan, dong kayak mengerti sekali. Dia tepuk tangan. Dong respon saudara. Perhatikan saudara. Ya, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Itulah yang sempurna. Yang baik, berkenan, kata berkenan, sesuatu yang diterima oleh Tuhan. Itulah yang sempurna. Jadi Anda dan saya mau mempertahankan Anda dan saya adalah gambarnya Tuhan, gambar ilahi, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang jahat kita tinggalkan, yang baik kita lakukan. Itulah orang yang memiliki gambar ilahi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Anda dan saya gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan buat kita orang ada berapa miliar di dunia. Muka beda. Betul kan tidak? Orang Papua pun banyak jarang ketemu sama muka. Beda. Karena Tuhan mau bukan fisik dari luar yang Tuhan nilai, tapi Tuhan lihat apa? Hati. Makanya saya mau tanya, Yenus hatinya bentuk apa? Tapi dia tahu hatinya bentuk love. Di Wamena, saya tanya, ya anak sekolah ini gurunya. Saya tanya anak SMA, saya tanya, kok hati bulat dan lonjong? Dia bilang bulat. Dia tahu dari mana hatinya bulat. Saya tanya memang, hatimu lonjong segitunya ke bulat? Bulat Bapak. Ya. Hati itu biasa orang gambar berbentuk love karena ada dua ketemu begini. Itu sebenarnya berbicara hati Tuhan dan hati kita manusia. Harus connect. Halo. Kalau hati Tuhan dan hati manusia connect, ada damai, ada sukacita, dan engkau merasa betul-betul engkau bernilai, engkau berharga. Kadang-kadang kita masuk sekolah, apalagi Anda keluar sekolah di luar Papua, Anda mulai minder, aduh saya orang Papua, aduh rambut saya beda, kulit saya beda, tapi darah dan hati sama. Anda dan saya kalau kita gambar Allah kemanapun kita pergi, saya Papua, Papua. Makanya apa Rasul Paulus bilang waktu aku ada di Yahudi saya seperti orang yang Yahudi. Waktu aku di Yunani saya sama dengan orang Yunani. Tapi Anda dan saya adalah satu di dalam Tuhan. Kalau Anda dan saya memiliki karakter ilahi, kita tidak ada bedanya sama dengan lain. Tapi gereja pemuda gereja Pentakosta, oh tidak boleh. Baptis kita beda. Kita satu, milik Kristus. Tuhan kita sama. Kenapa beda-beda? Makanya kalau nyanyi sesuai, kita pandang dari gereja mana. Di gereja saya mau dari GKI dari mana? Silakan khotbah, yang penting kau bertobat. Jangan kau tidak bertobat, kau sampaikan firman. Itu sama yang kita bilang sama orang buta menuntun orang buta. Kau merokok baru kau khotbah. Jangan rusak baik Allah, jangan merokok, jangan mabuk, kau sendiri mabuk. Itu tipu-tipu pendeta kalau model begitu. Sama Pak Gembala bilang Pak Ben, kita harus hidup dalam kebenaran. Doa orang benar besar kuasanya. Yang dua begini, hilang sakitnya. Karena Yesus bilang, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Itu yang saya katakan, wanita 12 tahun pendarahan, dia disembuhkan karena iman. Sebelum dia beriman, dia dengar tentang Yesus. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Maka pagi hari ini saya berbicara memiliki gambar ilahi. Jadi Anda dan saya memiliki gambar ilahi adalah orang-orang yang memiliki satu sifat dengan Tuhan, bukan satu muka. Yang memiliki satu sifat dengan Tuhan. Saya lanjut. Kenapa manusia tidak bisa mengerti kehendak Allah atau kemauan Tuhan? Kenapa? Banyak manusia nggak mau ke gereja. Banyak manusia berbuat jahat. Saya kasih contoh kemarin waktu baru ganti pejabat sementara saja sudah ada korban.
Padahal jabatan itu cuma 5 tahun. Kita nggak usah gila jabatan. Kalau kita dengan Tuhan, jabatan yang kejar kita, kita nggak perlu kejar jabatan. Amen. Biasa banyak orang pendeta khotbah menyenangkan hati manusia. Kalau saya tidak. Khotbah pendeta hadir menyenangkan hati Tuhan, bukan hati pejabat, bukan hati manusia. Amen. Banyak orang menyenangkan pejabat hadir, mari dulu paling depan, baru dia khotbah yang baik-baik, dia puji-puji pejabat. Motivasi kita sama. Kalau sudah ada dalam rumah Tuhan, tidak ada pejabat. Semua domba, amin. Semua hamba. Waktu kita masuk rumah Tuhan, baru masuk pintu gereja, jabatan kita itu di luar, itu dunia punya. Kita ada di dalam gereja, pendeta lihat mereka adalah domba. Kalau memang ada pejabat korupsi, ya kita kasih tahu. Jangan banyak orang rasa sudah bangun gereja, bantu gereja, maka dosanya diampuni. No. Kau bertobat supaya dosa diampuni. Jangan mau korupsi kau bantu gereja. Kira Tuhan mata duitan. Tuhan Yesus bukan mata duitan. Kami pendeta bisa saja mata duitan, tapi Tuhan tidak mata duitan. Makanya dia suruh bawa perpuluhan bukan untuk Tuhan Yesus, tapi dia bilang seperti untuk Tuhan. Ada yang jemaat di sini kirim langsung ke surga sama Tuhan Yesus persembahan ada? Tidak. Tahu nomor rekeningnya Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan bilang supaya ada makanan dalam rumahku, supaya hamba-hamba Tuhan itu belum belajar firman, lu kasih makan firman dengan baik. Lu kalau kau tidak kasih perpuluhan, baru gembala bilang saya makan dari mana? Dia berkebun, sudah capek dia selalu berdoa susah, merenungkan firman susah, ke gereja dia firman itu saja. Karena jemaat yang tidak kasih makan dengan benar. Sama juga gembala kasih makan domba dengan baik. Jangan heran domba pergi ke tempat lain karena di sana dapat makanan yang baik. Tapi kalau dalam gereja sini kasih makan yang enak, luar biasa. Amin. Domba Tuhan punya. Kita semua Tuhan punya. Kita cuma dititipkan Tuhan lewat organisasi gereja. Kau ada di Baptis, kau ada di Katolik, kau ada di GKI, kau ada di GBI, kau ada di Pentakosta. Tapi semua Alkitab berkata Tuhan mengenal suara dombaku, kata Alkitab. Tuhan tahu waktu kau nyanyi lagu Papua kah? Tuhan tahu ini suaranya Elijah, merdu sekali. Oh ini suaranya Sony, merdu sekali. Ya, bagaimana tadi? Ketiga yang Esa, ya begitu saudara. Jadi kita belajar bahwa kita datang, kita ada, kita hadir adalah menyenangkan hati Tuhan di surga. Kenapa manusia tidak bisa mengerti kehendak Allah? Yang pertama, karena tidak tersingkap atau tidak terbuka firman Tuhan. Coba buka Mazmur 119. Satu orang baca. Mazmur 119 ayat 130. Ayo, satu orang baca. Mazmur 119 ayat 130. Karena tidak tersingkap atau tidak dibukakan firman Tuhan, sehingga banyak orang Kristen datang ke gereja, dia dengar firman, tapi dia nggak mengerti. Dia bilang apa? Pendeta bilang apa ya? Sehingga dia keluar sama ada di tempat togel, sama dia mimpi. Mungkin kata Tuhan Yesus, saya pernah. Ya orang datang tanya, plat nomor saya berapa? Karena dia mimpi plat nomor saya, motor saya. Dia tidak tahu plat, dia tanya. Pak Pendeta minta maaf, saya tahu orang ini belum bertobat. Pak Pendeta punya motor platnya nomor berapa? Saya bilang kenapa? Dia diam. Saya bilang kau pasang togel, kau bertobat. Akhirnya dia pulang. Setelah itu saya datang, dia lihat betul nomor plat saya keluar sampai dia garuk kepala. Itu iblis bikin tipu begitu supaya kau pasti. Karena dalam kitab Ayub bilang apa? Tuhan menegur manusia dengan berbagai cara. Waktu kita tidur lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat firman, Tuhan tegur kita. Tapi kita yang mengeraskan hati kita. Sehingga banyak orang Kristen datang gereja, kenapa dia pulang masih mabuk? Kenapa dia pulang masih makan pina? Kenapa dia pulang masih merokok? Karena belum dibukakan, belum disingkapkan. Coba baca Mazmur 119 ayat 130. Bodoh. Makanya kita orang Kristen yang tidak ada firman adalah orang Kristen yang bodoh. Maka kita perlu datang gereja, kita dengar firman, dan firman Tuhan kalau disingkapkan kita akan mengerti. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti firman. Ibu-ibu kadang ke dalam gereja, pulang coba tanya, tadi terdapat di mana? Dia garuk kepala di mana? Saya lupa. Tapi kalau nonton drama Korea, dia tahu dari episode ke episode. Pak Pendeta sudah tegang sekali. Dulu itu film India paling
Bapak goyang dulu baru berkelahi. Coba bapak di belakang berkelahi dengan ibu, bapak mau pukul ibu, pak ibu langsung goyang. Itu beda jahe. Ibu bapak tidak bisa dipukul. Betul, film ini yang kadang-kadang dia menyatakan cinta. I love you, dia lagi. Untuk ada nilai positif film India. Coba, nggak bisa berkelahi. Coba kalian bawa marah, baru saat kamu mau pukul yang satu, kamu bayar dulu sebelum pukul dia. Itu hanya ada di film India. Tapi ada yang saya bukan orang India. Amin. Kita orang Papua yang harus hidup sesuai firman. Amin. Bukan hidup yang tidak sesuai kenyataan. Orang India buat hidup yang tidak sesuai kenyataan. Nggak mungkin orang berkelahi mau goyang-goyang dulu. Nggak mungkin lah. Pengalaman di mana Anda berkelahi dengan orang baru baku goyang dulu baru baku veto. Baku kata-kata, baku pukul goyang dulu. Nggak mungkin orang datang bawa panah, bawa gitu. Itu agak jahat. Kenapa? Ini hidup bukan drama. Hidup adalah kepastian bersama dengan Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Miliki jangan berkelahi. Miliki jangan berhala dalam hidup Anda dan saya. Maka saudara, orang nggak mengerti firman yang tidak hidup sesuai firman karena belum dia mengerti, belum memahami, masih ada selubung yang menutupnya. Yang kedua, kenapa manusia tidak bisa mengerti kehendak Allah? Karena ada selubung yang belum diangkat. Selubung itu adalah penutup. 2 Korintus 3 ayat 14a. Coba baca. Masih ada yang tutup. Apa yang menutup kita? Mungkin kebiasaan buruk kita yang menutup pikiran kita, bisa jabatan, bisa uang, bisa harta, bisa wanita, bisa tata yang menutup sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Sehingga selubung itu harus disingkirkan. Selubung kemalasan. Banyak orang hari Minggu tidur, itu dia ditutupi oleh selubung kemalasan. Harus diangkat supaya engkau hidup sama dengan Tuhan. Kenapa orang manusia pikirannya tumpul? Karena masih selubung masih menutup. Kata tumpul tidak tajam, tidak jernih untuk berpikir, maka pikirannya tumpul. Makanya kalau kita apalagi mau dunia politik tahun depan ini, orang bilang Papua panas. Nggak mau tahu om kah, ponakan kah, kalau aku musuh di politik lewat partai lain, sudah dia komando. Rakyat yang tidak ada firman, ayo ketemu serbu, tong datang, kau jadi pemimpin bertanggung jawab sama Tuhan. Makanya menjadi calon pemimpin, cari orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan bikin rusuh kota, bikin rusak kota, bahkan bikin rusak diri sendiri. Karena selubung masih menutup. Saudara selanjutnya, bagaimana supaya selubung itu diangkat? Kalau masih ada selubung, karena belum terbuka pikiran kita, adalah yang pertama berbalik kepada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan dibukakan, diambil daripadanya. Jadi cara selubung itu diangkat, selubung dosa kembali kepada jalannya Tuhan. Makanya saya bilang, saya dulu hidup kacau. Kalau nggak ketemu langsung dengan Tuhan, nggak pernah mengalami kematian, nggak mungkin saya jadi hamba Tuhan. Saya mengalami kematian dan dihidupkan kembali di Kalimantan. Itu yang membuat saya percaya kepada Tuhan. Mujizat pertama saya lakukan adalah orang lumpuh bisa jalan. Di situ saya akui, saya langsung bilang, Tuhan Yesus, engkau hidup. Engkau hidup. Terlalu banyak mujizat terjadi. Saya kecewa dan Tuhan beda. Suka-sukanya Tuhan. Yang menghidupkan orang, yang buat mujizat Tuhan. Saya doakan orang-orang sakit, orang kanker stadium 4 sembuh, orang yang punya tumor, dokter bilang ini harus dioperasi, setelah didoakan hilang. Itu suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya pendeta. Pendeta hanya berdoa dan hidup benar. Kenapa pendeta harus hidup benar? Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan tidak cari doa yang benar, tapi orangnya yang benar. Amin. Anda dan saya bisa lakukan mujizat asal kau
Ya, mari kita belajar. Jadi selubung itu dianggap berbalik kepada Tuhan, supaya selubung itu dianggap. Yang kedua, selain berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka selubungnya. Tadi coba baca 2 Korintus 3:14. Siapa yang hanya bisa mengangkat itu? Kristus. Siapa yang bisa membuka itu? Tuhan. Ya, itu yang dulu. Ibu Ani yang di belakang itu dulu Islam. Dia datang dengan saya, kita dua berdebat nggak sampai setengah jam. Dia bilang, saya tanya dia, kau mau terima Yesus? Mau Bapak, saya doakan hari ini. Waktu Bapak kasih tangan, dia rebah, bayangkan badan begini rebah, langsung goyang rumah. Langsung dia berontak. Oh, dia tendang meja kursi. Kenapa? Setannya di dalam mau keluar. Karena dia dulu kasih mandi air kembang. Oh, bukan cuma 7 kembang, pokoknya 10-20 kembang kasih mandi supaya kelihatan cantik. Ya, kasih mandi, pokoknya dikasih minum supaya bersih katanya. Tapi dia puji Tuhan, terima Yesus gak lama, dilatih, dapat bahasa roh, bisa pimpin pujian, bisa sampaikan firman. Kemarin saya dilantik ke organisasi jadi pendeta pembantu. Ini luar biasa. Berikan tepuk tangan. Kita berdebat yang benar. Ada juga yang tidak datang. Ada satu keluarga baru nikah Islam di Sumatera. Kalau ada tanggal Wamena, mereka ingin ketemu dengan pendeta yang bisa berdebat. Ada yang arahkan ke saya, pergi ke Pak Pendeta Bernard. Dia itu ada setengah Islam, setengah Kristen. Maka satu keluarga ini datang dan kita berdebat. Hanya bilang terima kasih, saya puas. Kami menyatakan kami masuk Kristen, tolong Pak Pendeta berkati kami. Akhirnya mereka diberkati di gereja. Berikan tepuk tangan Pak Pendeta. Ya, kita benar. Yesus yang benar yang hidup dalam hidup kita. Saya bilang saya dulu hidup kacau. Hidup nggak benar, mencuri oke, main perempuan oke, main judi oke, semua dosa saya buat. Melawan orang tua maki oke, main ilmu hitam oke. Kami kakak beradik, dia sama mau potong nggak bisa mati. Kakak saya dicincang cuma baju saja yang sobek karena kami punya ilmu. Diajarkan oleh orang tua. Papa saya berkelahi bukan berkelahi jalan kaki, terbang di udara. Kau kejar saja dia bisa terbang di udara. Kami punya ilmu, kami bergeluti dengan ilmu hitam dengan setan. Bisa pisahkan orang, bisa. Bisa kalau perempuan tidak suka sama laki-laki, kau bisa bikin dia jadi suka. Bisa. Oh, main ilmu gelap. Ilmu terang itu dari iblis. Mau ilmu putih, ilmu hitam kah? Itu sama. Putih hitam itu dari iblis. Waktu saya menerima ilmu dari surga, kalah ilmu yang bapak saya pegang. Kakak saya yang punya ilmu, saya doakan dia terima Yesus. Saya doa pasang usir setannya, dia merayap kayak cicak di dinding, saudara. Karena ilmunya itu. Saya usir setannya sampai subuh, saya nggak bisa tidur. Usir setannya. Maka Tuhan percayakan saya dalam pelayanan roh, yaitu doa pelepasan. Maka kita di gereja jemaat wajib doa pelepasan. Siapa yang mau baptis harus pelepasan. Musir roh jahatnya dulu. Karena dalam hidup manusia itu banyak roh jahat. Kita berbohong itu dari mana? Itu roh Tuhan atau roh jahat? Karena kita berkata bahwa segala pembohong adalah iblis. Berarti waktu kita bohong ada apa di dalam kita? Iblis. Makanya harus didoakan. Saya pernah pelayanan KKR di perbatasan Filipina. Ada satu dukun hadir. Dia bukan tepuk tangan, bukan nyanyi. Dia mulai pasang jurus. Kasih keluar ini. Ikat pinggangnya ada berapa? Orang lihat mereka ketakutan. Pendeta-pendeta cari saya. Pada mereka keluar. Pak benar. Ini ada dukun di tengah-tengah lapangan ini. Dia buat kacau ini. Saya bilang, aku buat tangan, kami takut. Itu pertama kali saya taruh tangan di opa ini orang tua ini. Dia terangkat ke udara dan dia putar-putar udara baru dibanting. Baru ilmunya ikat pinggang saya bakar di tengah lapangan. Akhirnya dia orang tua satu ini terima Yesus. Berikan tepuk tangan. Saya kasih tahu, kuasa dunia ini lebih besar kuasa surga. Amin. Tuhan kasih kuasa dalam hidup kita. Makanya jadi orang jangan takut. Makanya yang masuk neraka pertama siapa? Kita Bayu bilang orang-orang para penakut. Mereka akan masuk dalam api neraka. Makanya kita jadi orang Kristen jangan takut. Ada Tuhan. Kita lewat gelap biasa saja. Lewat kuburan biasa saja. Jangan takut. Ada sini takut kuburan lewat kuburan. Banyak orang Kristen penakut. Kau harus takut dua.
Yang pertama, takut Tuhan. Yang kedua, takut mama mantu dan papa mantu. Ketiga, takut anjing gila. Saya mau tanya, kalau anjing gila kok kejar kokol, lari ke tidak? Sama yang dokter bilang, kalau tidak rabies itu dia gigit sudah pindah rabies. Kenapa harus takut mama mantu? Kalau kau jahat sama anaknya, mama mantu ambil kembali anaknya. Kalau kau gigit jari. Makanya harus baik-baik sama mama mantu. Ya, tapi jangan bilang mama mantu itu istilah Manado yang tidak baik punya. Itu tidak baik, itu mertua saya, itu orang tua saya, itu mama saya, itu papa saya, itu lebih keren. Karena kenapa? Ada anak mantu, ya anak mertuanya itu ganas sama orang tua mantunya sampai dia bilang itu mama mantu itu mantan hantu. Papa mantu mantan papa hantu. Makanya DP mama sudah ini anak mantu, anak mantan hantu. Makanya harus panggil mama, papa itu lebih keren. Amin. Jangan datang-datang. Papa mantu. Oh, kalau kau panggil kau jadi nikah sama anak saya, kau panggil saya papa mantu, saya kejar kau. Mau nikah dengan anak saya panggil papa, lebih keren. Ya, papa mantu. Oh, kita sehat. Jadi kita belajar bahwa Anda dan saya harus memiliki gambar ilahi. Gambar ilahi inilah yang mengubah hidup kita. Gambar ilahi ini yang mempersatukan hidup Anda dan saya. Dan saudara, seluruh itu harus diangkat. Nah, tujuan Tuhan dalam hidup manusia adalah kenapa? Tuhan ciptakan manusia. Apakah tidak ada tujuan? Tentu ada tujuan. Sama Anda dan saya membangun rumah, pasti ada tujuan. Adalah sebagai tempat tinggal. Kita mencari anak, mempunyai keturunan supaya ada generasi. Itu ada tujuan. Orang kerja sebagai pegawai supaya ada gaji. Orang berkebun supaya ada makanan. Semua punya tujuan. Maka Anda dan saya harus digerakkan oleh satu tujuan. Itu yang salah satu buku ditulis Purpose Driven Life. Hidup diarahkan oleh tujuan. Kalau Anda jalan, saya kasih contoh. Jenius. Kalau kau naik mobil baru bapak tanya, kau mau kemana? Baru kau bilang, tidak tahu, saya juga bingung bapak mau kemana. Halo, bagaimana? Anda naik mobil, baru ada yang tanya, adek kau mau kemana? Baru kemana? Saya juga bingung mau kemana. Orang gak ada tujuan. Ya, sama pernikahan Kristen itu ada tujuan. Saya banyak tanya orang yang, makanya kalau di saya orang menikah harus ikut konseling pranikah. Ada 13 pelajaran, kau harus lewat itu baru kau diberkati. 3 bulan kau dididik supaya kau tidak kau tahu jadi istri, kau tahu jadi suami. Jadi suami bukan hanya untuk kepuasan seks, tapi ada tujuan rumah tangga Kristen adalah apa? Menciptakan surga dalam rumah tangga. Ada orang saya nikah dia karena supaya Pak Pendeta ada yang masak, ada yang bikin kopi. Kalau kau wanita ada laki-laki mau minta supaya ada yang buat kopi, suruh dia ke kafe. Di sana banyak perempuan cantik, suruh dorong buat kopi. Yang mencari istri cuma karena untuk kebutuhan jasmani atau supaya saya ada keturunan, itu salah besar. Waktu kau tidak bisa memberi anak, dia tinggalkan kau. Tapi tujuan kehidupan pernikahan Kristen adalah menciptakan surga dalam rumah tangga. Itu. Jadi kita harus tahu, ya. Nah, saudara, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan Anda dan saya. Apa tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya? Yaitu kita menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3:18, ini tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kenapa Yesus harus datang? Kenapa Yesus harus lahir? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa dia harus pergi ke surga menyiapkan tempat bagi hidup Anda dan saya? Karena dia mau, dia rindu Anda dan saya menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi segambarnya Tuhan. 2 Korintus 3:18, baca. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, Anda dan saya semakin diubahkan oleh Tuhan, Jadi tujuan Tuhan datang mengangkat seluruh itu supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya kita dulu hidup kacau. Pak Abe juga pasti hidup kacau. Yang guru-guru sekolah minggu juga sebelum jadi guru sekolah minggu bertobat dulu juga hidup kacau, betul kan tidak? Karena kita berkata semua manusia telah berbuat dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa tapi dia benci dosa. Makanya kita dosa
kita datang sama Tuhan minta dilayakan. Selubung diangkat, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan apa? Efesus pasal 2 di sana dikatakan bahwa Anda dan saya harus mandi dengan air dan firman. Selesai baptisan Islam bukan cukup baptis Islam, tapi harus mandi dengan air. Apa? Dengan firman. Kau dengar firman, dengar firman, dengar firman. Itu yang mengubah hidup, sehingga kau menjadi orang yang benar sesuai standar Tuhan. Kalau kau tinggal di rumah, kau tidak bisa jadi benar. Pasti kau membenarkan diri sendiri. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Ciri-ciri orang yang menjadi serupa dengan Tuhan seperti apa? Filipi 3 ayat 10. Ini ciri-ciri orang yang menjadi serupa atau sama dengan Tuhan. Ada ciri-cirinya. Jadi orang Kristen kalau kita masuk gereja gak ada ciri-ciri serupa dengan Tuhan, kau cuma hanya sekedar menjadi jemaat, bukan menjadi murid. Karena Tuhan tidak cari jemaat, Dia cari murid. Makanya Yesus sebelum naik ke surga Dia bilang, pergilah, jadikanlah seluruh bangsamu murid. Murid mau dididik, mau diajar, itu seorang murid. Mau belajar, itulah murid. Anda saat ini libur, Anda belajar di ini namanya pelajaran surga. Tapi Anda diajarkan tadi tentang HIV, itu penting. Bahwa itu akibat dosa, sehingga kita bisa dapat penyakit HIV. Di gereja kami ada satu anak dari Katolik yang saat ini masuk dengan kita. Dia juga sementara itu dia minum obat. Saya bilang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan engkau. Minta ampun, dia menangis, minta gopor pasal menangis. Memang dia salah. Masih sekolah sudah melakukan hubungan seks. Akhirnya dia terjatuh. Dan saya tidak takut. Saya jabat tangan, dia cium. Tidak masalah. Karena saya tahu saya hidup dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kena itu daulatnya Tuhan. Yang penting kita tidak membeda-bedakan, tapi kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Kita nggak perlu membeda-bedakan menjauh orang yang penyakit itu. Kita rangkul dia supaya air hidupnya dia bertobat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Saya banyak layani orang-orang yang sakit AIDS. Saya bilang hanya mujizat Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong hidup Anda dan saya. Ciri-ciri orang yang menjadi serupa dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Baca. Yang dikehendaki Tuhan adalah mengenal Dia, mengenal Yesus. Yang pertama, ciri-ciri orang yang apa tadi? Yang serupa dengan Tuhan yang pertama, mengenal Dia. Nah, saya mau bahas mengenal. Kemarin Bapak Pendeta, Bapak Kepala Habib dia bahas itu. Kenal dan mengenal itu berbeda ya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Artinya begini, jangan kita cuma bangga mujizat Tuhan, bangga Tuhan ciptakan alam Papua, kekayaan Papua, luar biasa, tapi tanpa kau mengenal Tuhan. Kenal dan mengenal itu berbeda. Saya kasih contoh. Kenal itu adalah sekedar tahu, tapi mengenal adalah tahu persis. Saya kenal Pak Robi, bukan mengenal. Pak Robi kenal saya, tapi Pak Robi tidak mengenal. Yang mengenal Pak Robi siapa? Istrinya. Karena Pak Robi mau buka baju depan istri, ada tai lalat di belakang Pak Robi, cara tidur morok kan tidak, ada sungai mengalir kan tidak, itu istrinya yang tahu. Makanan kesukaannya istrinya yang tahu, itu namanya mengenal. Kalau kenal hanya sekedar tahu. Banyak kan orang Kristen hanya sekedar, katanya Tuhan Yesus punya mujizat, nama Yesus berkuasa, katanya. Makanya ada orang buta itu dia nyanyi begini. Burung pipit katanya, terbang tinggi katanya. Ada orang tanya, kenapa pakai katanya? Yang namanya saya nggak pernah lihat burung pipit modelnya bagaimana. Saya cuma dengar kata orang, maka saya nyanyi ke saya tanpa katanya. Makanya jangan jadi orang Kristen katanya. Jadi orang Kristen yang mengalami Tuhan, menjadi serupa, mengenal Dia, tahu persis. Orang yang tahu persis Tuhan mau apa dalam hidup kita? Tuhan mau kita beribadah, Tuhan mau kita merenungkan firman, Tuhan mau kita ada pujian, ada penyembahan, Tuhan mau kita menjaga kekudusan, Tuhan mau kita berbuat baik, jangan buat jahat. Banyak kemauan Tuhan mau kita beribadah. Makanya kita berkata jangan meninggalkan ibadah, karena dalam ibadah banyak mengandung janji. Kau sekolah setinggi-tingginya tidak pernah
pernah diajar di sekolah ada jaminan hidup yang kekal? Ada? Ada yang temukan di sekolah pelajaran jaminan hidup yang kekal? Tidak ada, hanya ada dalam rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus yang mengajarkan kehidupan kekal setelah kematian. Makanya kita jadi orang Kristen, kita sudah diberikan keselamatan, sudah terima. Tapi Rasul Paulus berkata, peliharalah keselamatan itu, jagalah keselamatan, karena keselamatan bisa hilang. Mana ayatnya? Di dalam Wahyu 3:5 berkata, barang siapa setia, namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Setia sampai mati, namamu tetap ada. Saya pun nama bisa dihapus, bisa. Di saat saya tinggalkan Yesus, saya kembali ke cara hidup dunia, nama saya dicoret. Satu orang baca sebelum kita lanjut tadi. Nanti lanjut. Satu orang lain baca. Wahyu 3:5. Coba. Jadi kita harus setia. Setia artinya berpegang teguh pada janji. Itu setia. Maka kalau kau janji komitmen melayani Tuhan, komitmen ibadah, rajin tiap minggu ibadah cari Tuhan. Itu komitmen. Baca satu orang, kuat. Laki-laki ya. Bagaimana? Baca lagi. Barang siapa menang terus. Dia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan apa? Menghapus nama dari mana? Dari kitab kehidupan. Melainkan apa? Di hadapan siapa? Para malaikat. Halo? Nama Anda dan saya bisa dihapus? Bisa. Kalau Anda tidak setia. Ada pengajaran bilang, oh biar kita pindah agama, yang penting kita pernah percaya Yesus selamat. No. Kalau kita berkata iman dalam Yakobus 5 tanpa Yakobus 2 iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan tanpa iman pada hakikatnya juga adalah mati. Jadi iman disertai dengan perbuatan supaya nama kita tidak dihapus. Tapi kalau kita tidak setia dalam pelayanan, tidak setia dengan istri, tidak setia dengan suami, tidak setia dalam ibadah, nama kita akan dihapus oleh Tuhan. Ini Alkitab yang tulis. Makanya kita peliharalah, rawatlah keselamatan itu. Keselamatan dipelihara lewat apa? Kita beribadah, jaga kekudusan, memuji, menyembah Tuhan, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ani lanjut bacaan tadi. Selain menjadi serupa, ciri-ciri orang yang menjadi serupa dengan Tuhan, selain mengenal Dia, apa yang kedua? Sampai situ ada persekutuan. Kata persekutuan artinya begini. Siapa yang punya kepala di sini pernah ada kutu? Atau sampai saat ini ada kutu? Makanya lo bilang, oh Inggris itu sekutunya Amerika. Satu kutu. Persekutuan itu artinya kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Bukan Anda berpikir Anda jadi kutu baru Anda ada di kepalanya Tuhan. Bukan. Jadi kita bersatu. Bersatu itu yang istilahnya epiginosko. Berhubungan intim dengan Tuhan. Orang yang berhubungan intim yang lengket dengan Tuhan adalah orang yang mencari hadirat Tuhan. Kenapa kita harus bangun pagi berdoa? Kita mau kita intim dengan Tuhan. Kenapa kita mau ibadah? Kita mau kita intim dengan Tuhan. Kenapa kita mau melayani Tuhan? Kita mau kita intim dalam pelayanan. Dan semua yang Anda lakukan adalah supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan. Amin. Iya, kita jadi hamba Tuhan bangga. Jadi guru sekolah minggu bangga. Saya kan cuma seorang guru sekolah minggu. Bersyukur kau jadi guru sekolah minggu. Untuk kau tidak jadi guru sekolah seni. Minggu itu adalah hari yang Tuhan khususkan buat hidup Anda dan saya. Ngajar itu guru sekolah minggu tidak ada. Sampai di kantor presiden tanya, kau kerja apa? Guru sekolah minggu. Presiden minggu, guru sekolah minggu itu apa? Berarti kalau guru sekolah minggu itu identik dengan orang yang mengajar firman, betul? Coba anak ke Bapak Bupati baru bilang, Bapak, saya lapor saya mau jadi guru sekolah Senin sampai Sabtu. Lain, guru sekolah minggu ada kebanggaan. Kita mengajarkan surga kepada anak-anak. Lewat perkumpulan ini, pertemuan ini, SIL, Sekolah Injil Liburan. Ini adalah kita membangun supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Satu kutu. Makanya suami istri melahirkan anak itu mereka berepiginosko, mereka lengket. Ya, mereka bersekutu. Maka lahirlah hidup Anda dan saya. Lanjut. Di mana aku menjadi
di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Artinya begini, Anda dan saya harus menang dalam penderitaan. Yesus menang dalam penderitaan di salib. Ya, dia dalam kematiannya dia mengalami penderitaan. Yesus mati itu bukan mati dia sakit, tidak. Dia mati dia aniaya, ditusuk walaupun dia tidak mati karena ditombak, no. Sampai Alkitab berkata, Yesus bilang, aku sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati menyerahkan nyawanya sendiri, bukan karena ditombak, bukan karena dipukul. Itu Tuhannya. Manusianya mana 100%. Waktu dia disalib, dia berteriak begini, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu manusianya. Sampai agama lain bilang, kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak kepada Tuhan? Mereka tidak mengerti bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Manusianya yang mana? Dia merasa sakit, dia merasa seperti ditinggalkan Tuhan, sampai dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu manusianya. Tuhannya yang mana? Mereka tombak dia, mereka cabut dia, darah keluar tapi tidak mati. Dan Yesus bilang, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Hebat gak Tuhan kita? Dia mati, dia mampu menghidupkan dirinya sendiri, dia mampu mengangkat dirinya sendiri. Beda dengan Nabi siapa? Yang dia dijemput oleh malaikat Tuhan, oleh kereta. Ada Elia, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Henok. Tapi Yesus, dia terangkat sendiri. Mereka dijemput, beda. Makanya adalah sendiri karena dia adalah firman. Amin. Beda. Anda dan saya tidak bisa terangkat diri sendiri. Firman yang bawa kita ke sana. Beda dengan kasus Yesus. Karena Yesus adalah firman, maka dia terangkat dirinya sendiri. Kita adalah harus memiliki firman supaya kita mati ada di sana. Ada orang mati mabuk, bapak bunuh. Pendeta Hotbah dia bilang, sudah ada di rumah bapak, itu pembohong besar. Alkitab berkata orang mabuk tidak masuk, tidak masuk surga. Lalu orang mabuk gak bertobat. Pendeta bilang, sampai ketemu di Yerusalem baru. Ada juga lebih sadis anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di Facebook dengan omnya mati, padahal mati bapak bunuh gara-gara mabuk dia mulai 100. Selamat jalan om, sampai jumpa di Yerusalem baru. Oh Tuhan Pak, sudah tahu dia di surga. Kita kembali ukur lewat firman Tuhan. Saya aja gak hidup benar, saya neraka biar saya pendeta. Karena Matius 7 ayat 21, 23 berkata apa? Tidak semua orang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerjaan surga kecuali dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak? Kata kalimat kehendak adalah kemauan, kesukaan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Loh, kalau kita lakukan kehendak kita terus, malas gereja, malas berbuat baik, masa mau di surga? Kalau orang mabuk masuk surga, saya juga mau mabuk, saya nggak mau melayani. Hidup kacau saja, surga kok. Kenapa kita harus pertahankan kebenaran supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia? Yesus mati dalam penderitaan. Anda juga harus menjadi serupa dalam penderitaannya Tuhan. Maka kita jangan heran kita ada dalam penderitaan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Karena Tuhan sedang memproses hidup Anda supaya menjadi serupa dengan Dia. Pertanyaan, kenapa manusia tidak mengenal Tuhan? Kenapa? Bukan Lukas 24 ayat 1. Kenapa orang tidak mau mengenal Tuhan? Karena ada dosa yang menghalangi pandangan mata kita. Ada dosa sehingga kita tidak mau mengenal Tuhan. Baca Lukas 24 ayat 1. Ya. Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Kenapa mereka tidak bisa melihat Tuhan? Tuhan tidak ada di sana. Karena ada dosa yang menghalangi. Tuhan tidak mau manusia bisa melihat Tuhan dalam kebangkitannya. Karena ada dosa yang menghalangi. Maka saudara, orang yang melihat Tuhan adalah orang yang hidup kudus. Maka dia tunggal masuk tidak, dia sudah terangkat ke surga. Maka dia pergi ke surga. Tuhan pergi bukan tidur. Tuhan tak pernah tidur. Mazmur 121 berkata, ya Tuhan kita adalah penjaga Israel. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penjaga Israel. Dan Tuhan pergi dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 14. Dia bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi hidup Anda dan saya. Nah, bagaimana Anda dan saya membangun rumah di surga? Anda datang gereja 1 tahun 1 kali, kau bawa waktu 1, kapan selesai? Kau
ke ibadah pemuda membawa balok satu. Besok ada 20 datang lagi. Semakin kau sering mencari Tuhan, datang berdoa mencari hadiratnya, semakin kau mempercepat pembangunan rumahmu di surga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Rumah rohani harus dibangun dengan kerohanian hidup Anda dan saya. Kalau Anda dan saya hidup secara dunia, bagaimana rumah rohani kita bisa selesai di surga? Makanya kalau ada masalah Pak Pendeta, saya malas gereja. Kenapa? Aduh, saya paling tidak suka lihat satu tangga itu di samping saya paling gak suka. Untuk Pak Pendeta bikin gereja banyak pintu. Kadang-kadang mau keluar, dia ada di sana, saya lewat pintu belakang. Alkitab berkata, kalau kau datang kepada Tuhan dan masih ada musuhmu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan dia baru kau datang kepada Dia. Karena gereja adalah bengkel. Kau datang di dalam gereja bukan malaikat. Maka kita datang karena kita kecewa dengan pendeta. Kita datang kita kecewa dengan jemaat. Karena mereka bukan malaikat. Bisa saja malapetaka yang hadir di dalam gereja. Tapi gereja adalah bengkelnya Tuhan. Amin. Gereja bukan hotel. Menjamin, maka banyak jemaat menuntut gereja jadi hotel. Berarti, oh pendeta berikan yang enak-enak, khotbah yang enak-enak. Tapi gereja adalah bengkel. Saat kau datang kadang ditempelin oleh firman, itu saya. Bengkel memperbaiki kelakuan hidup Anda dan saya. Makanya orang yang pernah ke gereja kelakuannya persis kelakuan binatang, tidak ada kasih. Sama anjing kadang-kala tidak ada kasih, dia cuma baik kalau orang tuannya saja dia sayang. Kan dia tahu tuannya buat baik, orang lain enggak, lewat dia gigit. Nah, kadang-kadang suami tanya ibu dokter, kalau AIDS bisa terjangkit kalau orang baku gigit? Dong tua berkelahi baku gigit bisa terjangkit. Nanti tanya bapak di surga, jangan coba ya. Ibu-ibu yang suka gigit suami ada di sini. Bapak-bapak yang masih suka gigit istri ada di sini. Ada. Saudara di jemaat, saya ini tertawa. Saya dipanggil untuk berdoa. Kenapa? Dia lapar, saya pada malam. Kenapa? Suami saya gigit saya, ini sakit ini. Dia kasih tunjuk bekas gigi betul. Saya tanya suaminya, kau tercipta dari apa? Kau harimau kasih nggak? Karena kita orang Kristen seperti itu. Ada dalam proses iman kita ada penderitaan untuk mencapai serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Ya, menjadi sama dengan Dia. Ada proses. Makanya adik-adik ikut acara ini bagus. Sekolah minggu bagus, dari kecil harus takut Tuhan. Satu anak saya ajar tentang seks. Saya ajar anak saya apa yang boleh pacaran, boleh nggak pegangan tangan, boleh nggak berdua dalam mobil. Karena laki-laki itu ada setengah setan, ada setengah manusia. Laki-laki kan di sana bukan di sini. Jangan kau agak curiga bapak keluar sebentar, kamu dia pulang sebentar. Jangan kau agak curiga saja. Di luar sana mana laki-laki setengah setan, setengah iblis. Bahaya. Jadi laki-laki bertanggung jawab. Laki-laki yang bisa dipercaya. Kasih tahu, laki-laki saya mau perempuan dia. Yang rasa laki-laki. Jadi laki-laki yang bisa dipercaya. Kasih tahu. Perempuan, kalian dengar? Bersuara. Kalian dengar? Tidak, kurang kuat, tidak dengar. Apa dia suruh kasih tahu supaya kau dengar? Kasih tahu kuat-kuat. Jadi laki-laki yang bisa didengar. Kasih tahu cepat. Perempuan dengar? Laki-laki dong dengar. Bapak mau tanya, kalau kalian dapat pacar bisa dipercaya walaupun jalan di gelap dia jaga jarak, kalian senang? Kok cuma sedikit? Atau kalian kalau jalan di kelas laki-laki jalan apa? Nah, bahaya itu. Ya, cari suami, cari pacar yang bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya. Laki-laki tadi, kopi perkataan bisa dipercaya kan tidak? Kopi perkataan bisa dipercaya kan tidak? Ya, supaya Anda dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Manusia harus mengenal Dia, mengenal Tuhan dari dekat, bukan dari kata orang. Lukas 23 ayat 49. Jadi mereka perempuan-perempuan itu mengenal Yesus dari apa? Dari dekat, bukan apa?
dia berlaku dia cuma dengan orang. Katanya ada ibu di sebelah itu bilang, oh katanya ada mencuri ambil uang gereja. Oh benar, oh pakai uang gereja. Katanya, kalau sudah katanya masalah. Makanya Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Tuhan tidak mau kita mengenal Tuhan dari kata orang, tapi mau tahu mengenal Tuhan dari dekat hubungan pribadi kita. Amin. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan kita bangun di hadapan Tuhan sehingga kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal luar biasa. Saya mengenal istri saya itu makin tua makin sayang saudara. Kenapa? Sama dengan kelapa. Istilah Manado bilang, makin tua makin basantan. Jangan makin tua laki-laki makin gatal, itu bahaya. Kalau kau makin tua makin gatal, kau sering pakai daun gatal. Siapa sih itu? Saya kalau turun dari LLI, mobil pasti bapak-bapak dalam mama-mama. Sopir-sopir berhenti, kenapa? Kau beli daun gatal. Saya tanya, untuk apa itu daun gatal? Sekarang kali kita gatal supaya hilang gatal. Ini tidak gatal, kau gosip daun gatal supaya gatal. Jadi orang Kristen jangan gatal. Kasih tahu itu jangan gatal. Kasih tahu. Di mana Dia akan tinggal di dalam kita dan Dia akan menyertai kita. Baca Yohanes 14 ayat 17. Perhatikan, waktu kita mengenal Tuhan, maka Dia akan menyertai kita dan Dia akan tinggal di dalam kita. Ada dua masalah, dua perkara di sini. Dia mengenal kita, Dia menyertai kita. Sudah menyertai itu yang disebut Allah Immanuel, itu menjadi sifat Tuhan. Makanya Yesus waktu dalam Kejadian Matius pasal pertama ayat 23 katakan begini, namailah Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu sifat Tuhan. Tuhan sulit, susah meninggalkan hidup Anda dan saya sendiri. Makanya kita berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Karena menjadi sifat Tuhan. Aku Allah Immanuel menyertai engkau. Mungkin kau ditinggalkan orang tua, engkau ditinggalkan suami, kau ditinggalkan istri, tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini saudara, Tuhan mau. Dan Tuhan selain menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita. Artinya dalam hidup kita ada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan ada dalam hidup kita? Belajar firman, karena firman itu adalah roh, dan firman itu adalah Dia sendiri. Pribadi Yesus, waktu kita baca firman, kita melakukan firman Tuhan, maka kita sedang menghadirkan Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga kita ada dalam hatinya Tuhan. Ini yang connect mereka sebut ada persekutuan. Kita ada di hatinya Tuhan, Tuhan ada di hatinya kita. Saya mau tanya, kalau ada hati sama adikmu, pasti kau nggak bisa tidur. Baru ada ini ternyata tidak ada hati di kau. Dia tidur enak, kau siksa tidur. Kau merasa bagaimana hidup? Menderita? Menderita. Kau tidak, tidak siksa. Begitu juga hati Tuhan. Waktu Tuhan ada di hati kita dan kita ada di hati Tuhan, kita saling baku ingat. Waktu saudara, kalau Tuhan tidak di hati kita, itu kita mau hari Minggu kayak gereja. Tapi kalau kau bilang siapa? Helen, ini dari belakang. Helen, kalau dia ada di hati dan kau ada di hatinya dia, kalian dua tidur baku ingat. Ingat, kau ingat? Jangan tangan. Ini bukan kalian, jangan tangan. Itu buktinya kita hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik kalau saling mengingat. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Jangan kita dulu, Tuhan ingat saya, Tuhan
Selagi kita hidup, selagi kita kuat, selagi kita bernafas, berikan yang terbaik. Selagi hari masih siang, bekerja untuk Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu cuma contoh tadi ya. Jangan koplo sebentar nggak bisa tidur. Contoh saja. Terima kasih. Bagian terakhir. Ya. Oke. Jadi saudara, keuntungan kita mengenal Dia, Dia akan tinggal dalam kita, Dia akan menyertai kita. Jadi hidup Anda dan saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kita yang sering tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup Anda dan saya. Dan Titus 1:16 berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ayat terakhir semua baca, Titus 1:16. Kalau orang yang tidak bisa berbuat baik, orang cuma sekedar mengenal Tuhan. Saya rindu kota Sion penuh dengan surga, didiami malaikat Tuhan. Kita berdoa dan lewat kegerakan beginilah. Karena yang bikin kacau ini kadang-kala anak-anak muda, bahkan dipengaruhi orang tua. Kalau orang tua aja salah, jangan ikut dia. Ikut kata Tuhan, berbuat baik, supaya kita jangan cuma bilang, oh saya punya Tuhan Yesus, tapi kita perbuatan kita jahat. Cukup dulu, itu saya kasih contoh. Ini Bonaposa, dulu dia jahat, dulu dia mau bunuh saya, tapi lewat firman Tuhan saya sampaikan, dia bertobat. Dulu ini mantan jambret di Wamena, potong orang, ya, ambil orang punya tas di motor dipotong, ada sopir water gelap begini, ada orang rumah banyak sekali dia tunjuk dia lewat, bapak ini saya pernah masuk, saya pernah curi, banyak, tapi dia mau bertobat. Kalau dia, mereka tepuk tangan bagi dia. Kalau orang kuasa, dia boleh berubahkan itu. Anda, kita semua bisa diubahkan dulu. Makanya saya bawa tim yang kurang ajar dulu, termasuk saya kurang ajar. Tapi Tuhan ubah kita dan kita mau diubahkan. Ini penyembah berhala ini. Nikah Hindu dengan suaminya calon pendeta Hindu Wamena. Suaminya itu robek Alkitab, kencing Alkitab. Tapi dia dijabat Tuhan, suaminya rajin, dia hujan, dia datang karena mau amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya suka cari orang berdosa, karena mereka perlu dijangkau. Karena Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi benci dosa. Oke, materi saya sudah selesai. Mau tambah lanjut atau mau makan?